Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita sampai hari ini pasti dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Mari pagi hari ini sama-sama kita belajar akan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 5. Dan kita membaca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu tetap ada harapan. Kita tahu dalam pasal 5 ini bagaimana Yesus ada di kota Yerusalem. Dan di Yerusalem ini dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang kita kenal, kolam ini disebut kolam Bethesda. Di situ bagaimana ada banyak orang sakit datang ke tempat itu. Baik orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Mereka semuanya menantikan kesembuhan. Karena apabila air kolam itu goncang, karena ada malaikat yang turun, maka siapa orang yang pertama masuk setelah ke dalam kolam setelah air goncang, maka dia akan sembuh. Saudara, dan tadi kita sudah baca di kolam itu, di situ ada seorang yang sudah sakit dikatakan 38 tahun lamanya. Dia adalah orang yang sakit lumpuh. Tapi tidak kebetulan kita tahu, kita baca di sini bagaimana di situ juga ada Yesus. Ada di tempat ini. Ada di tempat di mana orang sakit ini 38 tahun ini. Dia di mana merindukan kesembuhan. Saudara, disinilah kita melihat sekali lagi tidak kebetulan Yesus ada di sana. Karena Yesus tahu orang ini butuh kesembuhan. Tetapi kita melihat apa yang menjadi keadaan orang ini sebetulnya bagaimana dari jawaban orang ini kepada Yesus. Dikatakan bahwa dia ingin sembuh tetapi tidak ada orang yang membantu dia. Dan kalaupun ya dia berusaha, orang lain sudah mendahului dan orang lainlah yang mengalami kesembuhan. Jadi dengan kata lain bahwa sebetulnya selama 38 tahun ini dia sudah melihat banyak orang disembuhkan. Tetapi di sini orang ini mengalami yang dimana dia kehilangan harapan. Ketika Yesus bertanya, dia sebetulnya dalam dirinya dia merasa tidak lagi ada harapan. Dia begitu pesimis. Enggak mungkin dia sembuh karena selalu didahului oleh orang lain, Saudara. Tapi disinilah kehadiran Yesus. Yesus tahu, firman Tuhan katakan, orang ini sudah kehilangan pengharapan. Yesus tahu orang ini perlu dijamah. Yesus tahu orang ini perlu mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Sebab itu Yesus bertanya kepada orang ini, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, pagi hari ini juga tidak kebetulan kalau firman Tuhan datang kepada kita semua. Karena Yesus tahu apa yang menjadi keadaan Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin keadaan kita juga seperti orang yang sudah 38 tahun ini. Yang dia merasa tidak ada lagi harapan. Yang merasa dia nggak mungkin dia bisa sembuh. Tetapi Yesus datang membawa kabar baik. Yesus datang membawa kabar baik kepada orang yang sakit 38 tahun. Yesus juga datang membawa kabar baik buat kita yang hari ini. Yang saudara juga merasa tidak ada lagi harapan. Bahkan saudara merasa tidak ada lagi percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja sampai hari ini. Sudah merasa bahwa Tuhan ya tidak lagi ada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tetapi hari ini Yesus sedang datang kepada Bapak Ibu Saudara. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau alami jamahan Tuhan? Maukah engkau alami kuasa Tuhan pagi hari ini? Asalkan engkau mau responi apa yang menjadi undangan Yesus pagi hari ini. Dan maukah engkau secara pribadi juga datang kepada Tuhan. Dan kau berkata, "Tuhan, aku mau dijamah. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau dipulihkan. Tuhan, aku mau disembuhkan pagi hari ini karena engkau percaya. Karena nama Yesus adalah nama yang heran. Nama yang tidak pernah berubah.
Dikatakan Ibrani 13 ayat 8, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, nama Yesus tetap sama, kasih-Nya, kuasa-Nya tetap sama. Sehingga pagi hari ini mari bangkitkan imanmu. Apapun keadaanmu, saudara, Tuhan memberikan pengharapan baru dalam hidupmu. Ada Yesus yang menjadi jawaban atas keadaanmu. Ada Yesus menjadi jawaban atas setiap apapun keadaan, berapa lama pun keadaanmu. Tapi hari ini, sebagaimana firman Tuhan katakan, ketika Yesus berfirman kepada orang ini, maka engkau sembuh, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Firman Tuhan katakan, sembuhlah orang itu dan dia berjalan. Hari ini juga Tuhan mau jamah keadaan Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli apapun, apa yang kau sedang alami dan berapa lama pun, tapi hari ini kuasa Tuhan tetap berlaku. Jamahan Tuhan tetap berlaku atas hidupmu. Asal engkau mau buka hati dan percaya kepada nama Yesus. Dan berserulah kepada namanya. Karena barang siapa berseru kepada namanya, dia akan diselamatkan. Hanya Tuhanlah pertolongan kita. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan kita pagi hari ini. Dan dia mau hadir dalam hidupmu. Maka engkau buka hati pagi hari ini. Dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tidak kebetulan kalau kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kalau mungkin ada di antara kami seperti orang yang sakit ini 38 tahun. Dan kami mungkin hari ini kami mulai tidak lagi percaya dan mulai ragu bahwa ada harapan dalam hidup kami. Tetapi kami percaya pagi hari ini lewat firman-Mu Engkau hadir Tuhan atas umat-umat-Mu. Untuk memberikan pengharapan baru bahwa di dalam kehidupan kami tidak ada harapan. Masih ada harapan karena ada Yesus dalam kehidupan kami. Yang mana kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah berubah. Sehingga pagi hari ini kalau umat-umat membuka hati kepada Engkau, mengizinkan firman-Mu bekerja dalam hidup mereka, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mau jamah keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan sedang bekerja pagi hari ini. Menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas setiap keadaan umat-umat-Mu. Apapun yang sedang mereka alami, berapa lama pun apa yang sedang mereka alami, kami percaya Tuhan mau jamah. Dan hari ini disembuhkanlah mereka karena disampaikan firman-Mu. Dipulihkanlah mereka Tuhan karena disampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Di tengah pandemi, situasi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kami bersyukur. Kami bangga memiliki Yesus dalam kehidupan kami. Berkati keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja lokal kami Tuhan. Kami percaya hari-hari ini lawatan Tuhan masih terjadi. Kami percaya hari-hari ini jamahan Tuhan masih terjadi atas kami yang mau percaya dan meresponi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat jamahan-Mu. Kami bersyukur buat kuasa-Mu. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan oleh karena firman-Mu, oleh karena nama-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.